Ankalaev is very dangerous, and I think he's the #1 contender, and he's been on a winning streak for a long ass time. Alex, stop running away for me. Magomed Ankalaev adalah petarung MMA asal Rusia yang dikenal dengan gaya bertarung yang disiplin, memiliki striking yang tajam, dan kemampuan gulat khas Dagestan. Ingin tahu kisahnya? Simak video berikut. Lahir pada 2 Juni 1992 di Makhachkala, Dagestan, wilayah yang dikenal sebagai tempat lahirnya para petarung elit seperti Khabib Nurmagomedov dan Islam Makhachev. Magomed Ankalaev tumbuh di lingkungan yang kental dengan tradisi gulat. Sejak kecil, ia telah terbiasa dengan disiplin ketat dan kerja keras yang menjadi ciri khas para atlet Dagestan. Karirnya dimulai dengan menekuni gulat dan seni bela diri sambo, dua disiplin yang kemudian menjadi fondasi kuat bagi transisinya ke dunia MMA. Ankalaev menyadari bahwa untuk bersaing di level tertinggi MMA, ia harus mengasah kemampuan strikingnya yang masih kurang mumpuni. Demi meningkatkan aspek tersebut, ia mencari pelatih yang dapat membantunya berkembang. Keberuntungan berpihak padanya ketika ia bertemu dengan Suhrab Magomedov, seorang pelatih berpengalaman yang membentuknya menjadi petarung MMA yang lebih lengkap, baik dalam pertarungan bawah maupun saat bertarung dalam posisi berdiri. Meskipun ia satu tempat dengan Khabib Nurmagomedov, ia tidak berlatih di kamp yang sama dengan sang juara dunia tersebut. Hal ini disebabkan oleh perbedaan fokus kelas berat. Kamp Khabib lebih dikenal sebagai tempat pelatihan bagi petarung kelas ringan, sementara Ankalaev berkompetisi di divisi kelas berat ringan. Oleh karena itu, Ankalaev memilih untuk berlatih di tempat lain yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan kelas beratnya, di mana ia dapat berlatih bersama petarung-petarung dengan ukuran dan gaya bertarung yang serupa. Salah satu momen paling berpengaruh dalam hidupnya ialah saat ia kehilangan ayahnya saat masih kecil. Kejadian ini tidak hanya membentuk karakternya, tetapi juga menjadi sumber motivasi dalam perjalanan karirnya sebagai petarung. 9 класс или 10 класс заканчивал, но это время я потерял отца. Этот возраст для меня был самый такой. Singkat cerita, Ankalaev memulai perjalanan di dunia MMA dengan menjalani pertarungan amatir pada tahun 2013. Di pertarungan-pertarungan amatirnya, ia sudah menunjukkan potensi besar sebagai petarung yang serba bisa. Dengan striking yang tajam dan efektif, serta kemampuan grappling yang solid, Ankalaev membuktikan dirinya sebagai ancaman di segala aspek pertarungan. Performa impresifnya di level amatir ini menjadi fondasi kuat untuk langkah selanjutnya dalam karirnya. Setelah meraih kesuksesan di pertandingan amatir, Ankalaev tidak butuh waktu lama untuk naik ke level profesional. Pada tahun 2014, di usia yang masih muda, 22 tahun, ia memulai debutnya di pertandingan profesional di sebuah promotor lokal di Rusia. Di debut profesionalnya, Ankalaev langsung diuji dengan perlawanan sengit dari petarung tangguh bernama Vasily Babic. Pertarungan ini tidak berjalan mudah bagi Ankalaev. Ia sempat terjatuh akibat serangan takedown dari Babic dan harus menghadapi tekanan striking yang cukup intens. Namun, Ankalaev menunjukkan ketahanan mental dan fisik yang luar biasa, tetap fokus, dan terus melancarkan serangan balik. Meski pertarungan ini berlangsung ketat dan penuh tensi, para juri akhirnya memutuskan kemenangan untuk Ankalaev melalui keputusan angka. Dengan mengandalkan gaya MMA khas Dagestan yang mengutamakan dominasi grappling dan ground and pound, Ankalaev terus mendominasi lawan-lawannya, meraih 5 kemenangan beruntun. Performa impresifnya ini membawanya ke kesempatan memperebutkan gelar juara kelas berat ringan pada tahun 2016, melawan petarung berpengalaman, Maxim Grishin. Pertarungan ini tidak berjalan mudah. Grishin, yang dikenal sebagai striker handal, mampu mengimbangi kemampuan striking Ankalaev di awal pertarungan. Namun, Ankalaev tidak kehilangan akal. Ia segera mengubah strategi, membawa pertarungan ke area grappling. Dengan serangkaian takedown, Ankalaev berhasil menguras stamina Grishin secara perlahan. Ketika lawannya mulai kelelahan, Ankalaev memanfaatkan momen itu dengan sempurna. Ia kembali beralih ke striking, menghujani Grishin dengan pukulan-pukulan telak yang akhirnya membuat lawannya tumbang tak berdaya. Strategi cerdas ini tidak hanya membawa Ankalaev meraih sabuk juara, tetapi juga membuktikan bahwa ia adalah petarung yang mampu beradaptasi, berpikir cepat, dan memanfaatkan kelemahan lawan dengan efektif. Selama berkarir di promotor lokal Rusia, Ankalaev mencatatkan rekor impresif dengan 8 kemenangan beruntun tanpa pernah sekalipun menelan kekalahan. Performa gemilangnya ini menarik perhatian UFC, promotor MMA terbesar di dunia, yang akhirnya memberinya tawaran untuk bergabung pada tahun 2018. Ini menjadi momen bersejarah dalam karirnya, membawanya ke panggung global yang diimpikan banyak petarung. Sayangnya, debutnya di UFC tidak berjalan sesuai harapan.
Ankalaev langsung dihadapkan dengan Paul Craig, petarung asal Skotlandia yang terkenal dengan kemampuan BJJ yang mematikan. Ankalaev memulai pertarungan dengan strategi andalannya, mengendalikan lawan melalui grappling dan ground control. Ia berhasil mendominasi Craig dengan ground and pound, menunjukkan keunggulan fisik dan teknisnya. Namun, di tengah dominasinya, Ankalaev lengah sejenak. Craig, yang dikenal sebagai ahli dalam teknik kuncian, memanfaatkan kesempatan itu dengan sempurna. Dalam sekejap, Craig mengunci triangle choke yang ketat, memaksa Ankalaev menyerah karena tidak mampu bertahan dari tekanan yang menyakitkan. Debut Ankalaev di UFC pun berakhir dengan kekalahan, sebuah hasil yang jauh dari harapan. Meski begitu, kekalahan ini menjadi pelajaran berharga baginya. Ia menyadari bahwa di level tertinggi, sedikit kesalahan bisa berakibat fatal. Belajar dari kekalahan di debutnya, Ankalaev memasuki pertandingan keduanya di UFC dengan pendekatan yang lebih matang dan hati-hati. Kali ini, ia tidak terburu-buru, ia bermain lebih sabar, menunggu momen yang tepat untuk melancarkan serangan. Kesabaran dan kecerdasannya dalam membaca permainan lawan akhirnya terbayar. Saat Marcin Prachnio mulai menunjukkan celah, Ankalaev langsung merespons dengan kombinasi pukulan yang cepat dan mematikan, diakhiri dengan tendangan ke arah kepala. Serangan ini begitu efektif hingga Prachnio langsung tumbang, tidak mampu melanjutkan pertarungan. Kemenangan spektakuler ini tidak hanya mengembalikan kepercayaan diri Ankalaev, tetapi juga membuktikan bahwa ia bukan sekadar petarung Dagestan yang mengandalkan takedown dan grappling, seperti stereotip yang sering melekat pada petarung dari daerahnya. Sejak saat itu, Ankalaev terus membuktikan dirinya sebagai salah satu petarung paling berbahaya di divisi kelas berat ringan UFC. Dengan kombinasi mematikan antara keahlian striking yang presisi, dan kemampuan grappling yang dominan, ia berhasil mengalahkan satu persatu petarung di ranking 10 besar di divisinya. Setiap pertarungannya menjadi bukti bahwa ia adalah petarung serba bisa yang mampu beradaptasi dengan gaya lawan apapun. Ankalaev tidak hanya mengandalkan satu aspek, ia bisa mengakhiri pertarungan dengan pukulan keras atau dengan mengontrol lawan dengan grapplingnya. Akhirnya, pada tahun 2022, Ankalaev mendapatkan kesempatan emas yang telah ia nantikan, memperebutkan sabuk juara kelas berat ringan UFC yang saat itu sedang lowong. Sabuk tersebut dikosongkan setelah G. Prochaska, sang juara saat itu, terpaksa melepas gelarnya akibat cedera serius yang memaksanya absen dalam waktu lama. Kesempatan ini menjadi momen bersejarah bagi Ankalaev, yang siap membuktikan bahwa dirinya layak menjadi raja baru di divisi kelas berat ringan. Di pertarungan ini, Ankalaev dihadapkan dengan Jan Blachowicz, mantan juara kelas berat ringan asal Polandia yang dikenal dengan kekuatan fisik, pengalaman, dan kemampuan grappling yang solid. Pertarungan ini bukan hanya tentang memperebutkan sabuk, tetapi juga ujian nyata bagi Ankalaev untuk membuktikan bahwa ia mampu mengalahkan petarung sekelas Blachowicz, yang telah membuktikan dirinya sebagai salah satu nama terbesar di divisi tersebut. Pertarungan ini menjadi ajang pembuktian bagi Ankalaev bahwa ia siap menjadi pemimpin baru di kelas berat ringan UFC. Pertarungan antara Magomed Ankalaev dan Jan Blachowicz berlangsung sengit dan penuh tensi, mempertontonkan adu strategi dan ketangguhan kedua petarung. Keduanya saling jual beli serangan, namun Blachowicz berhasil memberikan tekanan besar pada Ankalaev dengan serangan-serangan low kick yang brutal. Tendangan-tendangan itu perlahan melumpuhkan kaki Ankalaev, membuatnya pincang dan kesulitan bergerak dengan leluasa. Menyadari kesulitannya dalam pertarungan berdiri, Ankalaev mengubah taktik dan beralih ke permainan grappling. Ia berusaha mengendalikan Blachowicz di matras untuk mengumpulkan poin dari control time. Meski berhasil mendominasi di beberapa babak, pertarungan ini tetap berjalan sangat ketat dan sulit diprediksi. Hasilnya pun memicu kontroversi. Juri memutuskan pertarungan berakhir dengan hasil draw, sebuah keputusan yang langsung menuai pro dan kontra. Banyak pengamat dan penggemar yang merasa Blachowicz lebih layak memenangi pertarungan, mengingat serangannya dianggap lebih berdampak signifikan. Buktinya terlihat jelas divisi kedua petarung, wajah Ankalaev tampak bonyok, berdarah, dan kakinya pincang, sementara Blachowicz terlihat relatif lebih segar dan kondisi fisik yang masih baik. Selepas pertarungan sengit itu, muncul berbagai kritik dan keraguan terhadap kemampuan Ankalaev. Banyak yang mempertanyakan mengapa ia tidak mampu mengalahkan Jan Blachowicz, seorang petarung yang saat itu sudah berusia 39 tahun, usia yang dianggap sudah melewati masa puncak di dunia MMA. Kritikus berargumen bahwa Ankalaev, yang berada di usia prime-nya, seharusnya bisa mendominasi petarung yang dianggap sudah memasuki fase akhir karirnya. Meski hasilnya tidak memuaskan, pertarungan ini menjadi pembelajaran berharga bagi Ankalaev untuk terus berkembang dan membuktikan bahwa ia mampu bangkit dari kritik untuk mencapai level yang lebih tinggi. Pertandingan berikutnya, Ankalaev dihadapkan dengan petarung asal Brazil, Johnny Walker. Pertarungan ini seharusnya menjadi momen bagi Ankalaev untuk kembali ke jalur kemenangan, tetapi sayangnya tidak berjalan sesuai rencana.
Meski Ankalaev tampak mendominasi pertarungan, ia melakukan kesalahan fatal dengan melancarkan serangan ilegal, yaitu serangan lutut saat Walker berada dalam posisi grounded, menyentuh matras dengan tangan atau lutut. Kesalahan ini mengakibatkan pengurangan poin dan memicu ketegangan dalam pertarungan. Situasi semakin rumit ketika terjadi miskomunikasi antara dokter dan Johnny Walker. Walker mengaku bisa melanjutkan pertarungan, sementara dokter dan pihak ofisial tampak bingung menentukan keputusan. Akhirnya, pertarungan dihentikan dan dinyatakan sebagai no contest, sebuah keputusan yang mengecewakan bagi kedua petarung dan penonton. 3 bulan kemudian, Ankalaev dan Walker dipertemukan kembali untuk menyelesaikan urusan mereka yang belum selesai. Kali ini, Ankalaev tampil lebih tenang dan fokus. Dengan ketenangan dan presisi yang luar biasa, ia melancarkan pukulan keras yang langsung menghantam Walker dengan akurat. Pukulan itu begitu kuat hingga Walker jatuh tersungkur ke lantai, tidak mampu melanjutkan pertarungan. Kemenangan ini tidak hanya mengembalikan kepercayaan diri Ankalaev, tetapi juga membuktikan bahwa ia mampu belajar dari kesalahan masa lalu dan tampil lebih baik. Seharusnya, setelah meraih kemenangan spektakuler atas Johnny Walker, Ankalaev sudah layak mendapatkan kesempatan kedua untuk memperebutkan sabuk juara kelas berat ringan UFC. Namun, keputusan UFC justru menuai kontroversi. Sang juara bertahan, Alex Pereira, malah dijadwalkan bertarung melawan Khalil Rountree, petarung yang dianggap tidak sepadan, dan berada di peringkat lebih rendah. Keputusan ini dianggap tidak adil oleh banyak pengamat dan penggemar, terutama bagi Ankalaev yang telah membuktikan diri sebagai salah satu petarung terbaik di divisinya. Alih-alih mendapatkan kesempatan memperebutkan sabuk, Ankalaev justru dihadapkan pada Alexander Rakic, petarung yang saat itu berada di peringkat di bawahnya. Meski banyak yang memprediksi Ankalaev akan menang dengan mudah, pertarungan ini justru berjalan lebih sulit dari yang diperkirakan. Rakic tampil sangat tangguh, memberikan perlawanan sengit dan membuat Ankalaev kesulitan menemukan ritme terbaiknya. Meski akhirnya Ankalaev memenangkan pertarungan melalui keputusan juri, penampilannya dianggap kurang meyakinkan. Kemenangan ini justru memicu kembali keraguan dari para netizen dan pengamat MMA. Banyak yang mempertanyakan apakah Ankalaev benar-benar siap untuk bertarung melawan Alex Pereira. Akhirnya, pada 8 Maret 2025, Magomed Ankalaev mendapatkan kesempatan yang telah lama ia nantikan, bertarung melawan sang juara bertahan, Alex Pereira, untuk memperebutkan sabuk juara kelas berat ringan UFC. Menjelang pertarungan ini, banyak pengamat dan netizen meragukan kemampuan Ankalaev. Penampilannya yang kurang meyakinkan saat melawan Rakic membuat banyak orang memprediksi bahwa Pereira, dengan striking mematikan dan pengalaman bertarung di level tinggi, akan memenangkan pertarungan dengan mudah. Tetapi Ankalaev membungkam semua keraguan itu dengan penampilan yang luar biasa. Ia memasuki pertarungan dengan strategi yang matang dan disiplin, menyadari betul bahwa Pereira memiliki senjata pukulan yang bisa mengakhiri pertarungan kapan saja. Ankalaev bermain dengan sangat hati-hati, menunggu momen yang tepat untuk melancarkan serangan. Kesabarannya terbayar di ronde kedua. Dengan gerakan tipuan yang cerdik, ia berhasil mengecoh Pereira dan melancarkan pukulan akurat yang langsung menghantam wajah sang juara yang membuatnya goyah. Tidak ingin mengambil risiko, Ankalaev segera beralih ke permainan grappling, menerapkan strategi khas petarung Dagestan, mengendalikan lawan di sisi oktagon dan mengumpulkan poin melalui control time. Strategi ini terbukti efektif meredam serangan-serangan mematikan Pereira. Hingga bel terakhir berbunyi, Ankalaev berhasil mempertahankan dominasinya, memenangkan pertarungan melalui keputusan juri. Dengan kemenangan ini, Magomed Ankalaev resmi dinobatkan sebagai juara baru kelas berat ringan UFC. Ia tidak hanya membawa pulang sabuk juara, tetapi juga menambah daftar panjang petarung Dagestan yang berhasil menjuarai UFC. Kini, sudah ada 3 nama besar dari Dagestan yang mengukuhkan dominasi mereka di oktagon: Khabib Nurmagomedov, Islam Makhachev, dan tentu saja, Magomed Ankalaev. Kemenangan ini bukan sekadar pencapaian pribadi, tetapi juga bukti bahwa tradisi dan semangat petarung Dagestan terus hidup dan mendominasi dunia MMA. Setelah pertarungan pertama yang sengit antara Magomed Ankalaev dan Alex Pereira, sudah beredar rumor bahwa mereka akan dipertemukan kembali dalam pertarungan kedua. Do you lean towards immediate rematch? Probably. Namun, Ankalaev harus lebih waspada dan hati-hati menghadapi pertarungan ini. Pasalnya, Alex Pereira diprediksi akan tampil lebih percaya diri setelah berhasil mematahkan semua percobaan takedown Ankalaev di pertarungan pertama. Di pertarungan pertama, Pereira sempat terlihat kurang percaya diri karena kekhawatiran akan permainan grappling Ankalaev yang terkenal solid. Namun, seiring berjalannya pertarungan, Pereira justru menunjukkan kemampuan defensif yang luar biasa, berhasil menahan semua upaya takedown Ankalaev. Hal ini tentu akan menjadi modal besar bagi Pereira untuk tampil lebih agresif dan percaya diri di pertarungan kedua. Ditambah lagi,
Kemenangan Ankalaev di pertarungan pertama tidak terlihat begitu dominan. Ia memenangkan pertarungan melalui keputusan juri, yang membuat banyak orang berargumen bahwa Pereira masih memiliki peluang besar untuk merebut kembali sabuk juara. Oleh karena itu, Ankalaev dan timnya benar-benar harus merancang strategi baru yang lebih matang. Mereka perlu mempersiapkan rencana yang lebih variatif, baik dalam striking maupun grappling, untuk memastikan sabuk juara tetap berada di tangannya. Bagaimana menurut kalian? Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang di pertarungan kedua antara Ankalaev dan Pereira? Apakah Ankalaev akan berhasil mempertahankan sabuknya dengan strategi baru, atau Pereira akan membalas kekalahannya dan kembali menjadi juara? Tulis prediksi dan pendapat kalian di kolom komentar.